Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Bunga Dwi Septiani dari kelas 1A Sarjana Kebidanan Stikes Syadzal Saintika Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sebelum kita bahas nih anatomi sistem pencernaan, kita harus paham dulu apa sih itu sistem pencernaan. Nah, seperti yang pada umumnya kita ketahui, sistem pencernaan itu atau sering disebut dengan gastrointestinal itu merupakan sistem di mana proses menerima makanan merubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut, atau lebih simpelnya proses pengolahan makanan dari mulut hingga ke lambung. Nah, pada sistem pencernaan sendiri akan terjadi 3 proses pencernaan. Yang pertama yaitu penghancuran, ini terjadi pada mulut hingga lambung. Yang kedua penyerapan, terjadi dalam usus. Yang ketiga adalah pengeluaran melalui anus. Nah, fun fact-nya nih teman-teman, sistem pencernaan manusia itu ternyata panjang sekali. Kalau dibentangkan dari mulut sampai ke anus itu, sistem pencernaan manusia itu panjangnya kurang lebih 9 meter. Nah, panjang banget ya kan? Selanjutnya kita akan bahas nih, terus fungsi sistem pencernaan itu apa aja sih? Yang pertama, itu ada fungsi ingesti. Fungsi ingesti ini merupakan proses menelan. Nah, yang kedua ada fungsi propulsi namanya. Nah, proses propulsi ini dimana proses makanan diolah lebih dari satu organ pencernaan, mereka harus didorong ke organ lainnya gitu. Nah, contohnya di sini menelan yang sangat bergantung pada proses propulsi yang disebut dengan peristaltik. Nah, selanjutnya ada proses digesti makanan. Nah, proses digesti mekanis ini menyiapkan makanan untuk digradasi oleh enzim secara fisik menghancurkan makanan. Selanjutnya ada digesti kimia. Molekul makanan besar dipecah oleh enzim jadi molekul-molekul kecil oleh enzim. Yang selanjutnya ada absorpsi atau penyerapan. Nah, ini proses akhir sih, produk akhir, namun harus terlebih dahulu memasuki sel mukosa melalui proses aktif dan pasif. Selanjutnya ada sekresi, defaksi, pembuangan residu yang tidak dapat dicerna melalui anus dalam bentuk feses. Jadi ini udah proses terakhirnya nih. Nah, selanjutnya organ pembentuk saluran pencernaan manusia. Nah, kita paham dulu nih, saluran pencernaan ini adalah saluran berotot yang terus-menerus berliku melalui rongga tubuh ventral dan terbuka di kedua ujungnya. Kenapa terbuka di kedua ujungnya? Karena dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Yang mana anus juga terbuka ya. Nah, di sini ada gambarnya nih, teman-teman bisa lihat. Nih, dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Nah, sesuai dengan gambar, dimana di sini terdapat dari mulut, lidah, dan lain-lain, faring, eksofagus, perut mulai masuk hati, pankreas, dan lain-lain gitu. Nah, jadi banyak banget nih sistem pencernaan manusia. Kita mulai dulu dari mulut. Nah, pada mulut, proses pencernaan dimulai dalam mulut, tempatnya terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Kenapa begitu? Karena pada pencernaan mekanik, pada mulut dibantu oleh gigi dan kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah atau air ludah yang mengandung enzim-enzim yang dapat membantu menghancurkan makanan. Di sini ada komponen pentingnya, ada gigi memotong dan melumatkan makanan, lidah, bagian luar lidah terdiri dari papila yang mencengkram makanan mengenali rasa, sementara itu kelenjar sudah terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Nah, pada kelenjar ludah ini terdapat enzim yang penting yaitu enzim petialin dan amilase. Selanjutnya, setelah makanan masuk ke mulut sudah dicerna oleh mulut, kita masuk ke faring. Nah, merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Di dalam lengkungan faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Nah, selanjutnya adalah tekak, terdiri atas 3 bagian, superior, bagian media, dan juga inferior. Nah, selanjutnya ada esofagus. Jadi setelah dari tekak tadi dia akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Nah, ini yang membedakan antara saluran pernafasan dan pencernaan. Masuk ke dalam saluran esofagus yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya.
di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik itu juga terjadi pada esofagus. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan kembali ke kerongkongan. Jadi untuk mencegah muntah gitu ya. Selanjutnya makanan akan ditransfer ke lambung. Dari esofagus tadi akan ditransfer ke lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J. Nah, seperti ini ya, seperti pada gambar. Nah, yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Jadi, sekitar 2 kepalan tangan kita masing-masing. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, yang kedua mencampur makanan dan cairan tersebut, yang ketiga mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, jadi nanti dari lambung akan dikirim ke usus kecil. Nah, pada lambung makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut dengan kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin lagi atau yang disebut dengan sfinkter tadi. Lalu akan dikirim selanjutnya ke usus halus atau usus kecil. Nah, selanjutnya ini dia gambar si usus-usus tadi. Banyak ya, ada usus besar, ada usus halus. Nah, kita akan masuk pada fase usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm, panjangnya sekitar 10 meter panjang ya. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian dan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil setelah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada usus besar. Kalau usus besar itu berbentuk huruf U, terbalik dalam tubuh kita. Di sekitar usus halus yang berlipat-lipat, saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh, berakhir pada sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lagi, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan, yaitu dalam bentuk feses ya, yang kita sering kenal. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Selanjutnya bagian terakhir dari sistem pencernaan yaitu rektum dan anus. Sisa dari usus besar tadi yang telah menjadi feses akan disalurkan ke arah rektum terlebih dahulu. Rektum itu bagian akhir dari usus besar, ujungnya usus besar gitu ya, yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang. Nah, itu yang menyebabkan kita sering jadi mules gitu ya. Lalu untuk mengeluarkan feses, inilah yang membuat Anda merasa mulas. Nah, dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar gitu ya. Jadi anus itu tepatnya udah di paling luar juga. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini dapat membantu teman-teman dalam belajar dan memahami mengenai sistem anatomi pencernaan manusia. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan jangan lupa di-subscribe. Thank you, bye-bye.